Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agar pertemuan kali ini berjalan dengan lancar, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa terlebih dahulu, silakan. Mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Kita mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kali ini pertama saya mau cek kehadiran kalian dari partisipannya ya. Oke, partisipannya di sini ada 20. Berarti kurang 4. Coba saya tanya dulu seksi absensinya. Isti? Ya, Betul Us ya? ada 20. Ada 20 siswa? Ya, Us ada 20 siswa. Ya, yang 4? 4 izin. Oke, yang 4 izin ya. Jadi, untuk kehadiran kalian, nanti saya gunakan untuk nilai afektifnya. Nah, sudah siap semuanya hari ini untuk kita belajar bersama? Siap, Sada. Ya, alhamdulillah siap semuanya. Siap, Sada. Baik, Zaza tadi menemukan suatu video yang menarik, nanti bisa kalian saksikan. Jadi ini coba Ustazah share screen terlebih dahulu. Halo, saya Dr. Sugono, MSI Med SPOG, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan di SMC Rumah Sakit Logorejo, Semarang. Mungkin pemirsa sudah sering ketemu ya, saudara-saudara kita yang mengalami Down syndrome ini, wajahnya khas seperti gambar-gambar ini. Down syndrome itu sendiri adalah suatu penyakit di mana terjadi kelainan pada kromosomnya. Lalu apa itu kromosom? Kromosom itu terletak di dalam sel tubuh kita, di setiap sel kita. Dia berbentuk spindle seperti pita gitu ya. Di mana di setiap rantainya, di kedua rantainya itu ada urutan-urutan protein, asam amino tepatnya, dengan urutan tertentu yang normal. Nah, pada kromosom atau pada asam amino inilah terdapat informasi genetik sehingga seorang janin itu, seorang anak akan jadi seperti apa. Sel kita itu ada terdiri dari 23 pasang kromosom. Pada kasus Down syndrome ini, di mana pada urutan kromosom yang ke-21, nah itu kromosom itu bukan sepasang tetapi ada 3. Nah, maka kasus Down syndrome ini juga disebut dengan trisomi 21. Down syndrome ini sendiri sebenarnya bisa kita cegah pada saat pemeriksaan pranikah misalnya, atau kalau sudah nikah, prakonsepsi sebelum terjadi kehamilan, di mana bisa dilakukan pemeriksaan darah ya dari pihak calon suami, dari pihak calon istri. Kita periksakan darahnya, apakah mereka membawa bakat Down syndrome. Terjadi kehamilan bagaimana? Apakah ini bisa dideteksi? Bisa juga sih. Salah satu cara yang tidak bersifat intensif dengan melakukan pemeriksaan USG pada kehamilan. Pada saat USG itu kita akan lihat ya ketebalan dari tengkuk si janin yang ada di dalam kandungan itu berapa milimeter. Nah, kemudian memang ada pemeriksaan lain lagi, diambil dari cairan ketuban, diambil darah tali pusat, ya, yang disebut dengan Crovillus sampling. Kalau misalnya sudah terjadi Down syndrome, kemudian si anaknya lahir, memang tidak bisa kita lakukan apa-apa karena dia bersifat menetap. Yang bisa kita lakukan adalah kita lihat bagaimana si anak Down syndrome ini. Kalau misalnya hanya Down syndrome-nya ringan, tidak ada kelainan jantung misalnya, anak ini bisa tumbuh berkembang meskipun dia kognitifnya agak rendah ya, tapi bisa kita maksimalkan sesuai dengan semampu mana kemampuan kognitifnya. Banyak juga kok ya penderita Down syndrome, jadi pemimpin orkestra, ada juga yang menjadi fotomodel, ya macam-macam ya. Nah, itu tadi dari video yang sudah kita amati. Ada yang pernah mendengar istilah Down syndrome atau pernah melihat dengan kelainan yang seperti itu? Suara? Oke, pernah ya? Oke, coba kalau ada yang pernah sekarang, apa penyebabnya? Kira-kira apa yang menyebabkan dari Down syndrome itu tadi? Menurut video tadi apa? Coba. Izin menjawab, Sada. Oh ya, ini siapa? Alia Ifah, Sada. Oke, Alia Iva. Nanti saya catat. Alia, Sada. Silakan. Kalau di Down syndrome sih strukturnya, Sada. Struktur
pada kromosom 21 terdapat 3 pasang kromosom, sedangkan pada orang normal hanya terdapat 1 pasang kromosom. Begitu, Ya. Sada. Syukran, Sada. Betul sekali. Baik, ya itu adalah salah satu penyebab dari Down syndrome menurut video yang sudah kita tonton. Berikutnya, ada yang sudah tahu apa itu arti dari kromosom? Yang mau berpendapat, silakan. Suaranya siapa? Kromosom itu adalah tempat gen nyur Sada, Oke, nyur. Kromosom adalah sel atau nukleus. ya, saya bisa menangkap ya. Kromosom itu tempat gen yang ada di dalam nukleus seperti itu ya, Ibu ya. Ya, tepat sekali. Jadi kita kali ini akan belajar tentang kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat sang hidup. Lalu indikatornya, kita yang pertama nanti bisa mengidentifikasi struktur kromosom dan gen melalui pengamatan video animasi. Kemudian kita menganalisis keterkaitan fungsi kromosom dan gen. Lalu kita bisa membuat gambar struktur dari kromosom dan gen. Tujuan pembelajaran kali ini menggunakan dengan pendekatan scientific effect dengan blended learning tipe flip classroom. Kita akan memakai langkah pembelajaran discovery learning. Kita nanti bisa berkolaborasi, mengidentifikasi struktur kromosom, menganalisis keterkaitan kromosom gen, membuat gambar dengan cermat, teliti, kritis, tepat, kreatif, dan mandiri. Nah, dari tujuan pembelajaran ini bisa terlihat materi yang kita pelajari untuk substansi gen part yang pertama, pertemuan 1 adalah kromosom dan gen, dengan ketuntasan minimal yang harus kalian capai itu sejumlah 75. Sekarang kita ke langkah pembelajaran yang sudah kalian tempuh pada Skulugi, kita cek bersama-sama. Ya, untuk langkah pembelajaran yang sudah kalian lakukan kemarin pada kegiatan asinkronus sudah dipandu oleh Skulugi. Di sini kalian sudah membuka bagian bab 5 substansi genetika, kemudian di part 1 pertemuan pertama kalian menemukan serangkaian video tentang gen, kemudian video tentang kromosom, lalu ada bahan ajar yang bisa kalian download. Kalian bisa mengunduh LKPD kromosom dan gen di sini. Nah, untuk petunjuknya sudah ada. Lalu kalian bisa diskusikan sesuai dengan kelompok kalian. Di sini sudah Ustazah rekam kegiatan diskusi kalian. Kalian sudah ini ya, mengumpulkan data. Kemudian kalian sudah menganalisis data, mengkolaborasikan bersama dengan teman-teman kelompok kalian dan menyepakati hal-hal apa saja yang bisa kalian temukan di sini. Oke, ada gambar juga yang ditunjukkan di sini, bagus. Nah, untuk pertemuan kali ini pada sinkronus kita melalui Zoom, saatnya untuk kita bersama-sama memverifikasi hasil dari diskusi kalian. Seperti yang sudah kalian diskusikan di Skulugi, untuk nomor 1, silakan untuk yang presentasi nomor 1. Silakan. Jadi di kromosom itu ada beberapa jenis kromosom, ada kromosom metasentrik, submetasentrik, akrosentris, sama telosentrik. Ya. Terus, kemudian ada yang mau ditanyakan? Itu biar share screen terus, nggak apa-apa. Silakan yang mau bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Nanti saya catat nanti nilainya. Sofiatur, Oh ya, Sofiatur, silakan. apa yang mendasari perbedaan dari jenis kromosom tersebut? Oh ya, apa yang mendasari perbedaan dari jenis kromosom itu? Ada 4 itu. Coba ditanggapi, Eca. Jadi perbedaannya bisa dilihat dari letak sentromernya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi sudah bagus bahwa semua jenis kromosom itu dibedakan berdasarkan tadi letak sentromernya. Nah, di sini Ustazah bisa menegaskan kembali lewat tayangan video. Nanti bisa kalian tonton bersama-sama. Nah, bagaimana bentuk kromosom yang ada di dalam tubuh manusia? Di sini sudah terlihat.
dari kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 22, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa tampilan atau gambaran kromosom di setiap individu ini kita sebut sebagai karyotipe. Dari kariotip tadi ada 4 bentuk kromosom yang kita temui. A. Apabila sentromer berada di tengah-tengah kromosom kita sebut metasentrik. B. Apabila sentromer berada di dekat tengah kita sebut submetasentrik. C. Apabila sentromer berada di dekat ujung kita sebut akrosentrik. Dan terakhir D. Apabila sentromer berada di ujung kita sebut telosentrik. Mempresentasikan silakan. Jadi di sini kami membuat replika kromosom. Ini berikut keterangan-keterangannya. Ya, itu sudah dipresentasikan oleh saudari Alin. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Ustazah Yang izin mau bertanya. tanya siapa? Ya. Siapa namanya? Ardina. Ardina. Saudara. Oke, saya dulu Ardina. Ya, silakan. Mau tanya apa? Dari model kromosom tersebut, di manakah letak gen itu? Oh ya. Jadi tadi dari model kromosom itu tadi letak gen sebenarnya ada di mana? Coba ditanggapi. Yang mau menanggapi teman sekelompoknya bisa? Letak gen ada pada lokus di dalam kromosom. Oh ya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi kromosom yang sudah digambarkan dari beberapa jenis kromosom, dari 1, 2, 3, 4, dari meta, submeta, akro, telosentrik itu semuanya gen itu berada dalam lokus. Jadi tempat di dalam kromosom itu dinamakan oleh lokus. Dan dari presentasi kita lakukan bersama-sama pada pertemuan kali ini. Coba ada yang mau memberikan kesimpulan? Kalau tadi sudah banyak yang bersuara, untuk yang belum bersuara karena jaringan atau kameranya tidak bisa on, coba ada yang mau cek mungkin kesimpulannya apa? Oke, oh iya ini dari Savana menyimpulkan kromosom berada di dalam inti sel. Betul. Dalam kromosom ada kumpulan gen yang berisi sifat yang dapat diwariskan pada keturunannya. Siap-siap. Iya bagus. Jadi Savana bisa ya kalian. Jadi yang belum bisa partisipasi lewat kamera ataupun jaringannya kurang bisa ke chat aja, tidak apa-apa. Nanti chat bisa kalian gunakan semaksimal mungkin di situ. Jadi Ustazah bisa tahu interaksi kalian ternyata masih on di dalam pembelajaran kali ini. Nah, dari kesimpulan tadi, sekarang ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua atau belum? Jelas ya? Sudah jelas. Alhamdulillah, kalau sudah jelas semua. Sekarang tugas kalian nanti, tadi pertemuan kali ini kalian resum. Poin-poin pentingnya nanti kalian abadikan lewat catatan yang sudah kalian punya ini. Nanti kalau sudah, coba ada yang mau memberikan cerita, manfaat apa, atau merefleksikan diri kalian. Setelah kalian belajar pertemuan kali ini, ya siapa ya? Selma. Ya, silakan Selma. Saya sudah mengenal struktur kromosom dengan jumlah dan bentuk yang normal, sehingga bisa terlahir tanpa cacat dan kelainan. Oke, ya bagus sekali ya refleksinya. Jadi Ustazah harap kalian bisa bersyukur atas karunia Allah bahwa kalian semuanya di sini ternyata mempunyai kromosom yang normal. Dan kalian bisa lahir tanpa cacat, tanpa kelainan apapun, sehingga kalian harus bisa berusaha, berjuang semaksimal mungkin. Dan saya harap semuanya dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Kemudian agenda berikutnya tetap nanti kalian pantau terus ya psikologinya, karena setelah ini kita ke part 2, yaitu tentang DNA dan RNA. Kemudian yang terakhir, seperti biasa Ustazah akan memberikan penghargaan untuk kelompok dengan kinerja terbaik, kira-kira yang beruntung kelompok 1.
Siapa kelompok 1? Jadi untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati karena setelah ini masih banyak kegiatan menarik yang bisa kalian lakukan di sana. Coba nanti kalian tunjukkan kinerja terbaik kalian setelah ini. Ya, jadi semuanya Ustazah harap pokoknya berusaha semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin sehingga nanti kalian bisa dapatkan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Sekian pertemuan kali ini, mohon maaf apabila Ustazah banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.